kami dari kelompok 5 kelas 11 Hanes akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kunjungan wisatawan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvina Nuraini Putri, dan di samping kanan saya, Nama saya Kumalasari Sutra Trimurti. dan di samping kiri saya, Nama saya Akinul Mamitasya Putri. Saya Fahri Asri Hidayatullah. Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alamnya, baik dari alamiah maupun dari modern. Yang dari alamiah terdapat dari alam-alam seperti Jawa Barat, keindahan akan gunung-gunung dan udaranya yang sejuk, dan Bali, keindahan akan pantai-pantainya. Yang modern seperti di DKI Jakarta dengan gedung-gedung modernnya yang megah dan indah. Nah, dengan keindahan alam ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya keindahan alam kaya akan nilai budaya dan tradisi yang memperkuat jati diri bangsa, dan setiap kunjungan wisatawan menjadi bentuk apresiasi terhadap keindahan negeri dan dorongan bagi masyarakat untuk terus menjaga serta melestarikannya. sejarah kedatangan wisata ke Bali dimulai pada awal abad ke-20 oleh bangsa Eropa yang dipromosikan oleh Hindia Belanda sebagai Pulau Surga. Pada tahun 1920 hingga 1930-an, seniman seperti Walter Space menetap dan menarik perhatian asing. Bali dikenal internasional sebagai pusat seni dan budaya sejak tahun 1950-an. Didukung oleh pengembangan infrastruktur pariwisata besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 1970 sampai 1980-an. Saat ini, Bali adalah destinasi global yang berfokus pada seni, budaya Hindu, Bali, dan keindahan alam. Di DKI Jakarta, dahulu Batavia, kedatangan orang asing pada abad ke-17 hingga ke-19 didominasi oleh pedagang, pejabat VOC, dan pelaut, bukan murni wisatawan, karena posisinya sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara. Pada awal abad ke-20, transportasi modern dan promosi gedung kolonial mulai dilakukan. Setelah kemerdekaan, Jakarta berkembang sebagai pusat politik dan budaya dengan landmark seperti Monas menjadi daya tarik. Saat ini, Jakarta berfokus pada City Tourism, MCA, sejarah kolonial, militer, dan pusat belanja. Selanjutnya, Jawa Barat mulai dikunjungi wisatawan Eropa pada akhir abad ke-19. Tertarik pada udara sejuk Bandung dan Puncak. Bandung dijuluki Paris Panjava karena arsitekturnya dan kedatangan difasilitasi oleh jalur kereta api. Selanjutnya ada Nusa Tenggara Barat, baru dikenal pada tahun 1950 sampai 1970, terutama oleh pendaki Eropa yang tertarik pada Gunung Rinjani. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, Lombok mulai dikembangkan sebagai alternatif Bali, menarik backpacker ke Gili, pengembangan wisata halal dan budaya Sasak dilakukan pada tahun 2000-an. Saat ini, pembangunan sirkuit pada Mandalika telah meningkatkan jumlah wisatawan menjadi NTB, pusat wisata bahari, budaya, dan olahraga internasional. Yang terakhir, Sumatera Utara. Sumatera Utara, wisatawan pertama datang pada masa kolonial Belanda, yaitu tahun 1900-an. Untuk menikmati dalam Danau Toba dan budaya Batak didukung oleh pembangunan infrastruktur Belanda. Setelah kemerdekaan, Medan menjadi kota niaga. Danau Toba diakui sebagai tujuan wisata nasional sejak tahun 1970-an, menarik wisatawan mancanegara, terutama di Eropa. Saat ini, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi super prioritas dengan peningkatan infrastruktur seperti bandara Cileungit untuk mempermudah kedatangan internasional. Makna yang terkandung dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan pariwisata yang luar biasa. Setiap provinsi di Indonesia memiliki daya tarik yang berbeda-beda, mulai dari pantai dan budaya di Bali, kehidupan modern, dan sejarah di DKI Jakarta, kesejukan alam di Jawa Barat, keindahan Danau Toba di Sumatera Utara,
hingga pesona alam Lombok dan Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Data yang diperoleh dari BPS, Dinas Pariwisata, dan Kemenparekraf menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Indonesia terus mengalami perkembangan. Makna yang dapat kita ambil adalah pariwisata bukan sekadar kegiatan rekreasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya bangsa. Keindahan dan kekayaan Indonesia harus dijaga dan dimanfaatkan dengan bijak agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkenalkan citra positif Indonesia di dunia. Fungsi kedatangan wisatawan di DKI Jakarta, peningkatan sektor bisnis dan meeting, insentif, konferensi, exhibition. Jakarta banyak dikunjungi wisatawan bisnis untuk acara, seminar, atau pertemuan internasional. Mendorong ekonomi kreatif, wisatawan menghidupkan sektor kuliner, fashion, seni urban, museum, dan hiburan. Memperluas citra kota, Jakarta menjadi pusat budaya modern dan sejarah seperti Gaya Tua, Monas, museum, dan pusat belanja besar. Transportasi dan layanan baik fasilitas umum diperbaiki untuk mendukung mobilitas wisatawan. Yang kedua, fungsi kedatangan kunjungan wisatawan ke Bali. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian dan sektor ekonomi di wilayah Bali, terutama menggunakan restoran, meningkatkan ekonomi dari restoran, keindahan alam, transportasi, dan hotel, serta hal-hal lain yang dapat meningkatkan ekonomi di Bali. Seperti itu. Yang ketiga, itu Jawa Barat. Fungsi wisatawan di Jawa Barat mengembangkan destinasi alam. Wisatawan mendorong pengembangan wisata alam seperti Puncak, Lembang, Pangandaran, dan Rancang Upas. Meningkatkan pendapatan daerah, distribusi wisata gunung, pantai, taman rekreasi, dan desa wisata membantu PAD, yaitu pendapatan asli daerah. Pelestarian seni tradisional, tari jaipong, angklung, wayang golek, dan kegiatan seni lainnya hidup karena ada wisatawan. Mendorong UMKM lokal, wisatawan membeli keripik, dodol Garut, batik, dan produk kreativitas lainnya. Yang keempat, Nusa Tenggara Barat. Fungsi wisatawan di NTB yaitu pengembangan wisata halal dan alam. NTB terkenal sebagai pusat wisata halal serta wisata alam seperti Gili Trawangan, Mandalika, Rinjani. Meningkatkan pendapatan nelayan dan desa wisata. Wisata bahari membuat masyarakat menjual jasa snorkeling, diving, homestay, dan makanan laut. Investasi pariwisata meningkat. Pembangunan hotel, sirkuit Mandalika, dan infrastruktur lainnya dipicu oleh meningkatnya kunjungan wisatawan. Lalu konservasi lingkungan. Adanya program pelestarian terumbu karang dan pelatihan wisata berbaris masyarakat. Yang kelima, Sumatera Utara. Sumatera Utara. Fungsi wisatawan di Sumatera Utara mendorong pengembangan Danau Toba sebagai super prioritas. Wisatawan mempercepat pembangunan fasilitas dan akses jalan ke kawasan Toba. 2. Pelestarian budaya Batak. Wisatawan membantu mempertahankan adat istiadat, musik gondang, rumah adat Batak, dan tarian tradisional. Mendukung UMKM kuliner dan kerajinan. Wisatawan banyak membeli ulos, kopi sumut, makanan khas Medan, dan produk lokal.